Sore teman-teman, kita stretching lagi ya. Nah, kali ini saya mau sharing pengalaman saya bagaimana mengatasi back pain. Jadi ini kalau istilah medisnya disebutnya biasanya back pain ya. Jadi otot kaku di pundak ini sering dialami oleh orang-orang yang aktivitasnya misalnya kebanyakan seperti di depan komputer atau harus bawa beban, sering bawa beban yang berat mungkin ya. Nah, aku pernah sampai 2 tahun terapi ini nih, fisioterapi untuk mengatasi itu. Jadi awalnya aku merasa tuh ininya kaku sekali ya, pundak ini kaku sekali. Jadi saking kakunya itu, jadi ini sampai ke ini kan, ke leher sampai ke kepala. Akhirnya tensinya tinggi. Kemudian mungkin karena kaku tegang, jadi aku baca sih high tension gitu. Jadi atau ototnya itu, muskelnya itu kaku, tegang banget gitu loh. Nah, waktu itu aku sampai MRI kepala, CT scan, MRI, pokoknya udah semua aku lakonin deh. Semuanya tuh normal, nggak ada masalah. Cuman ini aja, ototnya kaku gitu. Nah, itu aku ganti-ganti dokter sampai ke 4 dokter deh. Dokter di Mitra, kemudian di Hermina, lalu ke RSCM Kencana, dokter saraf semua ya, sampai ke dokter Hartono yang dokter terkenal di Margonda ini, dulu mantan dokter sarafnya Presiden Soeharto katanya gitu. Itu kalau ke situ ampun deh, yang ngantrinya gitu bikin stres kita. Nah, jadi aku sampai berobat segala macem itu, akhirnya disarankan fisioterapi 2 kali seminggu. Sekali fisioterapi itu 330.000. Jadi aku 2 tahun itu aku hitung ya, hanya untuk ngatasin ini. Itu belum lagi aku coba pijit, terus dibekam gitu ya. Bekam itu agak mendingan sih, dipijit ada di mall-mall gitu, ada di Margonda, Natur, pokoknya itu pijat refleksi lah gitu ya. Tapi habis dipijit misalnya sejam, setelah itu kita enakan, tapi setelah itu balik lagi. Pokoknya itu penyakit yang benar-benar menguras dompet saya selama 2 tahun. Bayangin 2 tahun, kalau dihitung-hitung mungkin aku sampai 50 jutaan hanya untuk ngatasin ini gitu loh. Jadi karena kalau udah kaku itu memang nggak nyaman banget gitu loh. Tidur juga nggak enak, segala macam gitu. Nah, sembuhnya apa coba? Lewat yoga dan stretching. Jadi memang otot kaku ini, nah ini satu hal ya, kan banyak tuh krim yang bisa, entah itu balsem dalam bentuk balsem atau krim untuk melemaskan otot-otot yang kaku gitu. Saya pernah baca ternyata nggak bagus juga, karena ada kandungan krim itu lupa, yang itu kalau sering-sering masuk di kulit itu katanya justru berbahaya gitu. Jadi yang paling aman memang adalah stretching, olahraga gitu. Jadi akhirnya waktu itu aku ikut yoga. Nah, aku ikut yoga ini memang karena waktu itu pengen sehat aja gitu, pengen mulai berolahraga gitu, bukan karena faktor ini juga, bukan karena khusus karena ini gitu. Tapi di situ aku nemuin, pas setiap kali yoga kan dikasih tahu ini fungsinya apa gitu. Nah, ternyata untuk back pain itu adalah, buat aku ya, gerakan yang paling efektif itu untuk ngatasinya adalah ini posisi kalau dok anjing ya. Jadi gini loh ya teman-teman, gini. Jadi kita gini ya, kelihatan gak sih? Gini, posisinya gini. Kemudian tarik napas dalam-dalam sambil lengkungkan punggung sampai kayak guk-guk gitu kali ya. Gini. Jadi gini. Jadi ditarik napasnya sampai setinggi mungkin begini, tahan,
napas dalam ya, lalu dikeluarkan. Tarik napas. Nah, latihan ini enak banget. Jadi saya setiap kali mulai kaku punggungnya, entah lagi di kantor, Pak, saya gitu pasti langsung enak nih. Itu salah satu yang paling efektif untuk ngatasin ini back pain. Kemudian yang seperti yang kemarin sih, yang tiduran terus kita ngangkat ini ya, yang seperti ini, kelihatan nggak ya? Itu juga untuk back pain. Kemudian yang kedua adalah yang ini nih, posisi apa sih, chaturanga ya. Saya nggak hafal-hafal ya nama gerakannya, tapi tahu fungsinya gitu. Ini juga sangat bagus. Ini sebetulnya tipsnya ini adalah kaki itu nggak boleh jinjit, jadi harus napak seperti ini loh. Nah, kemudian bentuk badan itu bentuk V terbalik gitu. Nah, itu paling ideal. Seperti itu. Terus biasanya saya tambahin lagi, pokoknya yang sifatnya merilekskan punggung ini. Ini. Nah, itu teman-teman gerakan-gerakan simple yang kalau udah mulai kaku di sininya itu digerak-gerakin. Tentu saja juga gerakan-gerakan simpel yang bisa kita kerjakan sehari-hari, misalnya gini, ya kan? Ini sebetulnya dengan menggerak-gerakkan. Ini untuk menginikan kolesterol juga katanya bagus ya, gerakan di sini gitu. Kemudian merilekskan itu. Nah, jadi gini, waktu saya di fisioterapi di Mitra itu selama 2 tahun, itu kan cuma dipanasin gitu ya, terus di message sama terapisnya gitu. Aku tuh nanya gitu, itu apa sih sister gitu kan? Oh, ini biasa bu, katanya minyak zaitun gitu. Jadi minyak urut dari, itu salah satu produk kosmetik lah, cari aja Bang Mustika-Ratu ya. Itu dari itu pakai itu. Aku pikir kan ada minyak medisnya gitu kan, enggak. Terus saya bilang, terus yang pakai pemanas ini Pak? Ya biasa aja bu, itu mah listrik katanya gitu kan. Ini listrik dihangatin doang. Makanya sebetulnya ini perawinya sendiri bilangnya, sebetulnya sih bu ya, katanya kalau ibu nggak mau keluar banyak uang katanya gitu, ini di rumah juga bisa dilakukan katanya. Bisa dibeli katanya di pasar Jatinegara ada listrik untuk pemanas ini. Masa sih, aku bilang. Beneran, waktu aku ngantri di praktek dokternya Harton Hadinata itu ketemu ibu-ibu yang juga cerita, ngapain terapi kalau hanya kaku-kaku gini aja, habis duit kita, mending beli di Jatinegara, ada lampu untuk manasin ini punggung, terus ini. Jadi gitu ya, aku pikir gitu kan. Nah, sejak itulah aku mulai mikir, aku kayaknya harus berhenti deh ini dari fisioterapi ini, karena toh nggak ini juga gitu loh, nggak banyak membantu gitu, kecuali memang yang mungkin udah benar-benar harus tergantung kepada alat situ ya. Ada beberapa mungkin yang pas terapi gitu memang memerlukan alat-alat medisnya seperti itu. Nah, di situ juga di waktu terapi itu juga saya dapat banyak informasi itu kan. Pas saya di situ itu kan banyak tuh ya yang lagi terapi, macam-macam keluhannya ya. Dan rata-rata sih ini back pain sama pinggang gitu ya. Nah, tahu nggak, menurut si terapis itu, perawatnya itu kan aku tanya-tanya, ini pasiennya umumnya profesinya apa?
rata-rata adalah kalau yang di mitra itu banyakkan dosen atau pengajar atau orang-orang yang biasa bawa ransel. Jadi beban di pundaknya ini nih gitu. Nah, dosen-dosen itu kan memang kalau ya dosen-dosen umumnya kan bawaannya banyak ya, buku-buku gitu, dan biasanya sih kita ya kayak aku sendiri pakai ransel gitu loh supaya lebih. Nah, kita kadang-kadang nggak sadar bahwa kalau itu setiap hari bawa beban seperti itu ternyata akhirnya jadi masalah buat kita. Jadi waktu itu ketemu dengan orang-orang yang ada yang kerja kantoran juga, tapi perusahaan apa ya, perusahaan kayaknya sih dia sales, tapi tiap hari emang harus bawa ransel dan ini produk-produk, contoh-contoh katalog segala macam itu di ranselnya itu. Nah, itu buat dia. Terus ada yang sampai kaku sarafnya, itu udah kaku, udah kayak stroke gitu loh ya, udah kayak stroke hanya karena beban ini gitu. Jadi nah sejak itu saya berani mutusin nggak pakai terapi lagi, nggak ke fisioterapi, dan mulai saat itulah saya mulai yoga, rajin yoga karena udah rasain manfaatnya gitu. Nah, yang paling kalau misalnya parah sekali sakitnya misalnya ini katanya sih ada, aku lihat juga itu pakai handuk hangat, dikompres pakai handuk hangat itu, lalu ditaruh ditempelin di sini, itu juga sangat membantu. Aku juga pernah pakai itu. Nah, sampai sekarang aku masih sering, jadi kalau misalnya kayak ini lagi kerja di rumah, kalau di depan laptop lama gitu ya, beberapa jam nggak relax, itu mulai kaku. Nah, biasanya saya langsung stretching dulu gitu ya, terus nanti lakukan gerakan-gerakan seperti yang tadi gitu. Nah, itu yang bisa saya sharing tentang back pain ini, karena banyak sekali menyerang wanita-wanita atau orang-orang yang sudah seusia saya. Ini pundak kaku, dan kalau udah sakit, udah kambuh, aduh pokoknya nggak nyaman banget gitu. Nah, coba ya buat teman-teman, gerakan-gerakan yang tadi dicoba, mungkin untuk nambah-nambah variasi juga bisa di googling juga, di YouTube banyak gerakan-gerakan ya. Oke, jangan lupa subscribe Tata Nara, like, subscribe and share. Stay healthy, stay at home.